Bapak Ibu, Jemaat Maranatha Bufu dan jemaat-jemaat sekelasis Kota Kupang Timur yang diberkati Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah Minggu Sengsara yang kedua di minggu ini. Via Dolorosa, karya Diaken Yanti Lai Ali. Tertatih dalam perih, duka dan luka semakin dalam. Tak seberapa dirasakan, bagai pahitnya anggur bercampur empedu. Butiran kerikil, batu dan duri bercerita, penuhi bumi tempat berpijak. Darah dan keringat menemani saat kaki lunglai terjungkai. Aib, noda dan dosa menjadi cerita sang pemilik hikmat. Saat beban itu dipikulnya, menjadi bukti ciptaan ilahi bernoda, hingga menciptakan teriakan, salibkan dia, salibkan dia. Jalanku dan jalanmu lebar, namun buntu hingga terjatuh. Jalannya sempit, tapi pasti menuju kemenangan saat kita diangkat olehnya. Kesengsaraan Yesus harus terjadi. Tidak ada lagi jalan lain selain Via Dolorosa. Ia yang tidak bersalah harus menempuh jalan penderitaan. Semuanya demi kita. Kesalahan kitalah yang ditanggungnya. Jalan yang berat harus Yesus tempuh untuk menyelamatkan kita. Marilah kita berdiri dan memuliakan namanya. Telah lewat malam yang gelap, datang hari yang cerah, dan rasa takut pun lenyap, jiwaku bersukalah. Sungguh nyata damai sorga membuatku bergema. Kasih-Mu halis bagiku, jadi harta yang besar.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, Jemaat Maranatha Ibuku dan seluruh jemaat sekelasis Kota Kupang Timur. Nats yang membimbing kita pada hari ini terambil dari Markus pasal 8 ayat 34b yang berbunyi demikian. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Marilah dengan penyesalan dan dalam ketulusan kita mengakui dosa-dosa kita yang telah menghantar Mesias menuju jalan kesengsaraan. Mari kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa penderitaan karena pandemi COVID-19 ini seringkali membuat kami putus asa dan hilang harapan. Kami mengaku bahwa dalam kesusahan seringkali kami meragukan penyertaan-Mu. Seringkali kami enggan melewati jalan penuh sengsara dan derita. Ya Kristus Tuhan, ampunilah kami dan ajarlah kami agar tetap percaya bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus, dengarkanlah berita anugerah Allah bagi kita semua. Dalam kesungguhan dan kerendahan hati, kita telah datang kepada Allah dalam pengakuan akan pelanggaran dan dosa-dosa kita. Karena itu dengarkanlah berita anugerah Allah sebagaimana dinyatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilut-bilutnya kamu telah sembuh. Yesus
Dan tiba saatnya kita akan masuk dalam pujian berbalasan. Jika kita sudah mendapat kasih sayang Tuhan, mari dengan sukacita kita berdiri bermazmur bagi Allah. Menurut Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai 27. Aku akan memazmurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik, Kesengsaraan orang yang tertindas. dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau akan memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasyarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Kita akan masuk dalam jam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Maranatha Ibufu dan jemaat-jemaat seklasis Kota Kupang Timur yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini terpilih dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-38. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena perkenanan-Mu kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami firman-Mu secara baik. Dan biarlah ini kami boleh pakai di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Markus pasal yang ke-8 ayat 31 hingga ayat yang ke-38 dalam perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya?
Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian sabda Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Salam. Apa kabar saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Tentunya kita berada dalam keadaan baik di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak baik bagi kita hari ini. Mari kita memberikan salam perdamaian, salam persaudaraan di tengah-tengah sukacita kita dalam Minggu Sengsara. Saudara-saudara, bacaan yang terambil dari Markus 8 ayat 31 sampai 38 dengan tema mengikut Yesus di jalan penderitaan. Adalah sebuah tema yang menuntun kita untuk menghayati dan merefleksikan makna kesengsaraan Kristus bagi kita semua. Saya mau bertanya kepada kita semua, apa yang paling ditakutkan oleh manusia? Mungkin kita bisa menjawab masing-masing, apa yang paling saya takutkan? Ada yang katakan paling banyak, hampir 90%. Kami takut mati. Lalu ada yang katakan kami takut lapar, kami takut kehilangan pekerjaan, kami takut sakit, kami takut ditinggalkan. Masing-masing orang berada dalam situasi yang tidak mudah, dalam ketakutan yang dialaminya. Dan dalam hidup ini kita juga diperhadapkan pada pilihan. Apa pilihan kita sebagai manusia? Banyak orang ketika diperhadapkan dengan pilihan, dia akan memilih yang enak. Dia memilih kebahagiaan, dia memilih kesenangan, dia memilih uang, barang, dan lain-lain. Tapi banyak orang juga memilih sebuah pilihan yang menurut orang lain ya tidak mudah, memilih penderitaan seperti Yesus memilih kesengsaraan. Tiap orang punya hak untuk memilih dan menentukan apa yang mau dia ikuti, apa yang mau dia jalani dalam hidupnya. Dan pilihan itu menentukan perjalanan hidupnya. Pilihan itu, saudara-saudara, menentukan perjalanan kita. Sama seperti ketika suami istri memilih untuk berjanji, berjalan bersama-sama. Lalu mereka juga diperhadapkan dengan pilihan untuk berpisah. Dan pilihan itu kadang-kadang membuat orang senang, bahkan juga membuat orang sakit dan menderita. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita hari ini bicara tentang dua hal penting di dalam mengikut Yesus. Yang pertama yang mau dikatakan kepada kita semua, pengajaran yang benar, jujur, punya integritas,
adalah hal yang penting dalam mengikuti Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika bertemu dengan orang banyak yang mengikut Dia, bertemu dengan murid-muridnya, Yesus berterus terang kepada murid-muridnya di depan orang banyak. Ada penderitaan yang akan ditanggung oleh anak manusia. Yesus tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Dan secara jujur, Yesus menyampaikan kepada orang banyak yang mengikut Dia. Yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat 34 sampai ayatnya yang ke-35. Berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya. Dan Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa yang disampaikan Yesus adalah sebuah pilihan yang harus diambil oleh seseorang dalam hidupnya untuk mengikut Yesus. Pilihan yang mempertaruhkan nyawa seseorang. Harus menanggung penderitaan, mengalami kesengsaraan, menjalani masa-masa sulit. Ya. Yesus hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Dan COVID-19 hari ini membuat dunia, membuat manusia, membuat alam semesta menderita. Pandemi ini membuat banyak orang menangis, meratap, bahkan mempertaruhkan nyawanya demi sebuah pilihan yang diambil dalam hidupnya, yang diputuskan untuk dilakukan secara bertanggung jawab. Banyak tenaga kesehatan yang akhirnya meninggal, kehilangan nyawanya untuk pilihan tanggung jawab pekerjaan yang dilakukannya. Banyak para pelayan, presbiter, pendeta, penetua, diaken, pengajar, alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang meninggal dalam tugasnya karena pandemi ini, karena tanggung jawabnya. Lalu pertanyaannya, apakah kita harus berhenti untuk berkarya dan memuliakan Tuhan dalam tanggung jawab yang diberikan kepada kita, dalam tanggung jawab yang kita pilih? Saya mau katakan tidak. Pandemi ini, corona, COVID-19 bisa memisahkan kita dalam jarak secara fisik. Tetapi pandemi ini, corona, COVID-19 tidak bisa memisahkan kita dengan Tuhan, sumber segala kekuatan yang memberikan otoritas penuh dalam hidup kita. Sumber kekuatan yang menjadi tumpuan bagi kita untuk berpegang dan bersandar kepada Dia. Mengikut Yesus mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam pengharapan. Menyangkal diri, memikul salibnya, mengikut aku. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita berhadapan dengan masalah yang menghantam hidup kita, bahkan membuat kita hampir jatuh dan terpuruk. Tapi kita harus bertahan. Kita harus punya daya juang, resiliensi untuk bangkit kembali dan survive menjalani hidup kita. Richard Rohr dalam bukunya Falling Upward mengatakan, jatuh dan gagal itu merupakan fakta keterbatasan manusia.
Jatuh dan gagal itu manusiawi. Tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari. Namun iman yang sehat adalah iman yang tidak mau kalah dari kekalahan. Menarik sekali ya. Iman yang sehat adalah iman yang tidak mau kalah dari kekalahan. Falling upward, jatuh ke atas, adalah resiliensi, daya juang yang membuat orang melenting jauh, melampaui kembali kehidupannya, memasuki kehidupan yang lebih indah bersama dengan Tuhan. Dulu waktu corona belum ada, kalau saya ke Jakarta, saya selalu jalan dengan ponakan anak-anak saya, pergi ke satu mall, ada satu permainan di Amazon itu trampolin. Ya, permainan itu dia penuh dengan menguji adrenalin, menyenangkan, tapi juga membuat orang harus bisa mempersiapkan mentalnya secara luar biasa. Ya, jadi kalau kita loncat, dia langsung melambung ke atas. Loncat, melambung lagi lebih tinggi. Berteriak luar biasa. Tapi menikmati dengan sukacita. Itu melenting jauh ke atas. Resiliensi yang harus ada dalam hidup manusia. Jatuh ke atas. Jatuh ke atas. Jatuh ke atas. Melampaui kembali kehidupan yang lebih indah. Dalam perjalanan kita. Jatuh tapi bangkit kembali. Jatuh bangkit kembali. Berjuang dalam sebuah pengharapan kepada Tuhan. Dan Pendeta Yoas Adi Prasetya dalam bukunya Labirin Kehidupan mengatakan kualitas hidup seseorang itu tampaknya akan diukur. Salah satunya oleh kemampuannya untuk bertahan dalam menghadapi deraan problema kehidupannya. Kita sering jatuh, gagal, bahkan menjadi rapuh. Justru daya juang kita, resiliensi kita hanya muncul ketika Allah merengkuh kita dalam kerapuhan kita sebagai manusia. Dan manusia itu bergantung penuh pada rahmat Allah untuk bangkit kembali. Pandemi ini membuat kita hidup dalam kerapuhan. Untuk bergantung pada rahmat Allah yang besar. Rahmat Allah yang memulihkan. Serta menolong manusia untuk terus menumbuhkan pengharapannya kepada Tuhan setiap hari dalam persoalan yang dialami. Yang kedua, ayat 36 sampai 38 mau mengingatkan kepada kita bahwa kebaikan dalam hidup itu terwujud kalau orang mau memberikan kasihnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya. Saudara, orang percaya mengikut Kristus memikul salib. Ada penderitaan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Ketaatan kita, kesetiaan kita menjadi bagian untuk kita menerima kebaikan dan anugerah Tuhan. Kebaikan dan anugerah Tuhan yang tidak terhitung. Mari kita membuka Yohanes pasal 15 ayatnya
yang ke-13. Saya akan baca bagi kita semua apa yang disampaikan dalam Injil ini bagi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang diberikan Yesus kepada kita menolong kita untuk menjadi sahabat Allah yang mampu menerapkan kasih itu dalam ketaatan dan kesetiaan kita. Ia membuat mengalami penderitaan, tetapi kebaikan Allah mendatangkan sukacita lewat penebusan dan keselamatannya bagi kita lewat jalan kesengsaraan. Kita menyalakan lilin Minggu Sengsara pertama, kedua hari ini dan sampai ke-7 Minggu Sengsara yang kita lewati. Mengingatkan kepada kita bahwa pengharapan itu harus dinyalakan. Kasih itu harus diteruskan dalam perjalanan hidup kita. Seorang teolog Asia dari Jepang, Kosuke Koyama, dalam bukunya Tidak Ada Gagang pada Salib mengatakan, salib itu memang harus dipikul. Salib itu bukan ember. Salib itu bukan tas yang kita tenteng atau rantang makanan yang kita jinjing. Makanan yang kita pegang. Koyama mengontraskan antara salib dan rantang makanan. Kalau kita lihat, memang salib itu tidak punya gagang. Rantang makanan itu punya gagang yang bisa dijinjing. Salib adalah sesuatu yang tidak menyenangkan untuk dipikul. Dipikul sama seperti Simon membantu Yesus memikul salib menuju Golgota. Salib tanpa gagang harus dipikul. Sementara rantang makanan sesuatu yang menyenangkan untuk dijinjing dengan sukacita, dia punya gagang. Yesus tidak memikul salibnya seperti seorang pengusaha menenteng tasnya. Dan anak-anak, ibu-ibu, keluarga-keluarga yang sedang bersukacita piknik berjalan menenteng rantang makanannya. Tapi salib yang disampaikan oleh Koyama mengingatkan kepada kita segala penderitaan yang kita lewati, yang kita pikul mengikut Yesus akan menjadi sukacita yang kita bawa berjalan bersama dengan Kristus. Kenapa salib dan rantang makanan yang disampaikan oleh Koyama mengikut Yesus adalah pilihan, dan pilihan itu tidak mudah. Mengikut Yesus ada berkat. Manusia hidup, dia perlu makan. Dan Tuhan memberikan berkat dan anugerah bagi hidup kita di tengah pergumulan kita yang sangat berat. Pikiran kita hari ini tidak boleh menyalibkan Allah. Kita harus mengendalikan pikiran kita dengan inisiatif yang baru, kekuatan spiritual, mental kita, menjadikan hidup ini dinamis, punya pikiran yang baik dan energi positif yang diberikan, jujur di dalam mengasihi Allah. Inilah rantang makanan sesungguhnya yang mau disampaikan oleh Koyama, supaya kita punya banyak inisiatif baru, tetap berkarya, melayani
di tengah salib yang harus kita pikul. Memikirkan apa yang dipikirkan Allah tidak bisa. Tapi apa yang dipikirkan manusia itu terbatas. Apa yang kita pikirkan hari ini? Semua orang, bahkan ada yang menganalisa 2021, 2022, 2023 kita masih akan baru merangkak keluar dari pandemi setelah vaksin 2021, 2022 ini berjalan. Dan ya bisa normal kembali 2024. Itu yang kita pikirkan. Tapi apa yang dipikirkan Allah? Kita tidak bisa menebaknya. Allah dalam Kristus memberikan kasih-Nya kepada kita lewat kesengsaraan dan salib. Apa yang kita pikirkan tentang pandemi COVID-19 ini tidak akan berujung. Tapi apa yang Allah pikirkan melalui pandemi ini untuk kebaikan dunia. Membuat mata kita terarah, tertuju kepada Yesus. Menumbuhkan pengharapan kita untuk tetap taat dan setia mengikut Yesus. Saya menghimbau kita semua, mari dalam ketaatan dan kesetiaan yang sama. Taat pada protokol kesehatan, saling menjaga dan merawat kehidupan, dan kita juga saling mendoakan satu sama lain dalam hidup bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu bagi kami semua hari ini. Biarlah mengikut Yesus menjadi keputusan kami untuk memikul salibnya dan mengikut Dia. Tolong kami semua ya Allah, supaya kami mampu melakukan segala karya bagi Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan di tengah situasi yang tidak mudah hari ini bagi kami. Berkati kami semua di dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambangku untuk nestapa jelas. Salib itu Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga
lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkum teguh dan mahkotakanlah milikku. Dan mahkotakanlah milikku. Saudara yang terkasih, kita masuk pada pengakuan iman di tengah perjuangan melawan penyebaran virus corona bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Kita berdiri mengucapkan pengakuan iman kita. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari dari anak anak darah darah Maria, yang yang menderita menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup hidup yang yang kekal. kekal. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku.
kita akan masuk dalam persembahan. Jika Allah mau memberikan segalanya untuk kita, marilah kita juga dengan ketulusan hati memberikan persembahan syukur kita kepadanya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan hanya kepadamu, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk kasih dan berkat-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami tiap-tiap hari. Dan sebagai ungkapan syukur saat ini ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kepadamu. Mari Tuhan, Engkau kuduskan persembahan kami. Layakan agar persembahan kami ini berkenan di hadirat-Mu. Terimalah persembahan kami ya Bapa. Amin. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang mengucap syukur atas segala pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh memasuki minggu yang baru dalam sukacita yang diberikan Allah. Kami merefleksikan kehidupan Kristus dalam kesengsaraan memikul salibnya dan mengajak kami untuk setia pada komitmen kami mengikut Yesus. Terima kasih banyak ya Allah, menolong memberkati setiap anak-anak Tuhan dalam pergumulan yang dihadapi, sehingga biarlah kuasa dan penyertaan Allah menjadi bagian dalam hidup kami. Kami berdoa bagi semua gereja, secara khusus yang beribadah di rumah masing-masing maupun di tiap tempat yang masih bisa beribadah di gedung kebaktian. Seluruh jemaat seklasis Kota Kupang Timur, Jemaat Maranatha,
dan semua para presbiter yang melayani, baik pendeta, penatua, diaken, pengajar. Allah menolong menyertai kami untuk tetap setia dalam tugas panggilan kami di tengah situasi yang sulit, untuk kami tetap ada di tengah-tengah jemaat, mendampingi, berbagi, dan saling menguatkan. Kami berdoa bagi majelis sinode, kami berdoa bagi majelis klasis, berikan hikmat sehingga para abdi Allah bisa mengambil kebijakan yang terbaik untuk pelayanan gereja di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami berdoa, ya Allah, di dalam nama Yesus, bagi semua jemaat yang mengalami dampak karena COVID-19, mereka yang terpapar dan menjalani isolasi mandiri, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka. Tuhan ada memulihkan, Tuhan ada menumbuhkan pengharapan bagi setiap umat-Mu. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi tenaga medis, bagi para pelayan, bagi pemuka agama, bagi tokoh masyarakat, bagi pemerintah kami yang juga mengalami kesakitan karena COVID-19 ini dan harus dirawat. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka untuk tetap bekerja dan melayani Tuhan. Bagi keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena COVID-19 ini mengambil mereka yang dikasihinya. Biarlah mereka mengimani Tuhan ada dan Tuhan memulihkan kembali keluarga ini. Para tenaga medis, para tenaga kesehatan yang berjuang di garda depan, Tuhan berikan mereka kekuatan dan rasa syukur untuk melayani di dalam masa pandemi ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi Indonesia, kami berdoa bagi Republik ini, kami berdoa bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Dusun yang ada. Tuhan Yesus berikan hikmat untuk pemerintah yang ditempatkan, sehingga mereka juga membuat kebijakan yang menolong banyak orang. Secara khusus bagi Wali Kota Kupang, Wakil Wali Kota Kupang, tempat di mana kami ada di kota ini, Allah berikan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi para abdi-Mu. Kami mengucap syukur mereka boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Dan biarlah Bapak Wali dan Bapak Wakil Wali Kota dengan semua aparat jajaran yang ada boleh bekerja dengan kasih, melayani di kota ini dan melihat masyarakat serta melakukan banyak hal yang dikerjakan Allah lewat tangan, hati dan pikiran mereka yang terbatas. Terima kasih banyak Tuhan Yesus memberkati dan menolong kami semua. Berikan kami kuat dan sehat. Berikanlah kami pengharapan. Dan izinkanlah kami menyalakan lilin pengharapan itu di hati kami. Sehingga tetap menerangi kehidupan kami. Melewati lembah dan kabut yang harus kami terjang di tengah-tengah situasi hari ini. Kasih Allah, terang Kristus menjadi cahaya yang menolong kami keluar dari kabut yang ada di depan kami. Pengharapan kepada Allah menolong kami hidup, bekerja, berkaya, melayani Tuhan hari ini dan dalam kehendak. Jadilah kehendak-Mu, ya Allah, dalam hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan masuk dalam pengutusan. Saudaraku, mari kita berdiri, ulanglah dalam hidup dengan komitmen yang sungguh untuk tetap setia berpegang pada janji penyertaan Allah dalam susah dan senang, dalam sehat dan sakit yang kita alami. Di jalan derita dalam pandemi ini, Tuhan beserta kita. Mari teguh mengiringnya di jalan Via Dolorosa. Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib. Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Terimalah berkat dan anugerah Allah. Tuhan memberkati kamu. Cahaya kemuliaannya akan menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Salam, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat memasuki minggu sengsara yang kedua. Mari kita tetap merefleksikan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Saya menghimbau kepada kita semua tetap patuhi protokol kesehatan dan kita saling mendoakan satu sama lain. Kita saling menguatkan satu sama dengan yang lain. COVID-19, Corona tidak menjadi aib yang memalukan bagi kita, tapi sesungguhnya menolong kita untuk kembali melihat kasih dan pertolongan Tuhan. Jangan malu dan tetaplah menjalankan protokol kesehatan sehingga ketika kita sakit pun kita tetap ada dan saling menguatkan satu sama lain. Tuhan memberkati kita semua. Salam.